Melihat 8 nama yang tertulis di daftar langit yang bisa langsung mencapai puncak 9 surga tanpa lulus penilaian, hampir semua orang dari semua kekuatan sedikit bingung. Mereka belum pernah mendengar nama Win Chaim, tetapi ada junior yang kuat di Bloodline Tianhe, dan beberapa orang besar pernah mendengarnya. Jadi wajar saja jika dia mengaitkan Feng Chaim dengan junior kuat dari Bloodline Tianhe itu. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak memahami lonceng angin, mereka tetap menganggapnya masuk akal. Tetapi, siapakah Jie Tian? Seven Realms Tianhe, bukankah Ling Qiao yang diundang terakhir kali? Mengapa kali ini menjadi Jie Tian? Jie Tian, mengapa bisa menggantikan Ling Qiao? Belum lagi orang luar, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam tercengang dengan pertanyaan ini. Ling Xiao saat ini diakui sebagai junior terkuat di Rumah Suci Tujuh Alam, bahkan Ling Senger memiliki bakat yang luar biasa, namun belum dewasa. Bahkan mereka belum pernah mendengar tentang dunia ini. Namun dibandingkan dengan Jie Tian, Xian Haiyuer juga menimbulkan kontroversi besar. Meskipun saya sudah lama mendengar bahwa Xian Haiyuer sangat berbakat, tapi Xian Hai Shaoyu terlalu luar biasa, dan berbagai perbuatannya telah lama tersebar ke seluruh dunia seni bela diri yang luas. Banyak orang bahkan percaya bahwa Xian Hai Shaoyu adalah junior terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Bahkan para jenius seperti Ling Xiao, Qin Xuan, dan Long Chengyu dari Istana Suci Tujuh Alam, yang telah lama terkenal di dunia, harus tetap tinggal. Beberapa orang bahkan menganggap jarak antara mereka dan Xian Hai Shaoyu tidaklah kecil. Xian Hai Shaoyu seperti Jie Ranxing kontemporer. Justru karena ketenarannya sudah menyebar sejak lama, banyak orang yang tidak percaya bahwa Xian Haiyuer benar-benar bisa mengungguli Xian Hai Shaoyu dalam hal bakat. Terlebih lagi, Xian Haiyuer masih muda, bisakah dia benar-benar menggantikan Xian Hai Shaoyu? Namun dibandingkan dengan Xian Hai Shaoyu dan Xian Haiyuer, semua orang meragukannya. Tetapi beberapa orang lainnya benar-benar membuat bingung orang. Siapakah Wang Qiang? Bukankah keturunan terkuat dari tubuh ilahi Tianfu adalah cucu dari penguasa tubuh ilahi Tianfu, Yuan Yanri? Meskipun hanya sedikit orang di dunia yang pernah melihat Yuan Yanri itu. Cucu dari master kontemporer tubuh ilahi Tianfu juga cukup misterius. Tapi semua orang di Divine Body Heaven Mansion mengenalinya sebagai jenius terkuat. Sekarang, dari mana Wang Qiang muncul? Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Dan siapa peri mengeong itu? Bukankah Jiuhun Tianhe sama kesepiannya dengan Zhu Tianhe? Tempat semacam itu paling banter adalah hamparan langit yang luas, tapi paling buruknya adalah tempat yang terpencil. Wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, pemain top manapun di dunia dapat mendominasi di sana. Menurutku itu terlalu sampah dan tidak mau ke sana. Kenapa peri mengeong muncul sekarang dan langsung diundang ke puncak 9 surga? Mungkinkah undangan ini berarti harus dipilih kuota untuk setiap Tianhe? Apakah Xian Miao Miao hanya seorang penata rias? Tak lama kemudian, orang-orang mulai berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi. Bagaimanapun, bahkan Chu Feng sekarang terkenal karena menyebabkan masalah di Istana Suci Tujuh Alam. Namun terus terang, ia hanya mengandalkan kekuatan formasi Istana Suci Tujuh Alam yang masih lebih kuat dari Istana Suci Tujuh Alam. Adapun Chu Feng sendiri, meskipun ia juga memiliki kekuatan seorang jenius, ia masih jauh tertinggal dari para jenius papan atas seperti Long Chengyu dan Qin Xuan. Apalagi membandingkannya dengan Xian Hai Shaoyu. Bahkan Chu Feng pun memiliki celah, sehingga jarak antara Xian Miao Miao dan Xian Miao Miao secara alami semakin besar. Jelas mereka belum pernah melihat Xian Miao Miao, tapi hanya karena Jiuhun Tianhe dan Zhu Tianhe adalah tempat yang sepi. Oleh karena itu, orang-orang dari semua sisi Tianhe dengan suara bulat bertekad, dan Xian Miao Miao lah yang menghitung jumlahnya. Pada saat yang sama, di Istana Suci Tujuh Alam, di dalam area Istana Suci, di area terlarang, kekuatan pesona yang kuat dan sangat murni berkumpul. Kekuatan penghalang semacam inilah yang diimpikan oleh para master roh dunia untuk dikembangkan. Namun saat ini, objek budidaya yang begitu berharga hanya dapat dinikmati oleh seorang junior. Orang ini adalah Jie Tian.
Tapi Jie Tian tidak berlatih, tapi melihat ke atas kepalanya. Kekuatan daftar surgawi begitu kuat sehingga meskipun dia berada di area terlarang, dia masih dapat melihat isi daftar surgawi. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk, itu adalah istana penguasa 7 alam. Kakek, melihat istana penguasa 7 alam, Jie Tian buru-buru bangkit dan melangkah maju. Kakek, saya tidak bermaksud untuk mengalihkan perhatian, tetapi ada terlalu banyak pergerakan di Tianbang, jelas Jie Tian. Peringkat surgawi di puncak 9 surga memang cukup kuat. Suatu hari, saya akan naik ke puncak 9 surga dan mempelajari formasi ini dengan cermat, kata penguasa istana 7 alam. Kakek pasti bisa melakukannya, Jie Tian segera berkata, dan dia sangat percaya diri. Penguasa istana 7 alam tersenyum tipis, suasana hatinya sedang buruk akhir-akhir ini, dan dia sudah lama tidak menunjukkan senyuman seperti itu. Bagaimana kabarmu, Tianer? Karena kamu telah diundang, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Tanya Master Istana 7 Alam. Kakek, bolehkah? Meskipun Jie Tian bertanya, ada harapan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Jika kamu ingin pergi, tentu saja bisa, tetapi kamu belum pernah kalah dari Xian Haiyuer sebelumnya, dan kali ini dia juga diundang. Jika kita bertemu dengannya lagi, apakah kita yakin bisa mengalahkannya? Tanya penguasa istana 7 alam. Tentu saja, terakhir kali dia hanya memanfaatkan armor penghalang. Jika aku bersaing dengan kekuatanku sendiri, aku pasti akan mengalahkannya, kata Jie Tian. Baiklah, Tianer, terserah padamu untuk memulihkan wajah istana suci 7 alam kita yang rusak, kata penguasa istana 7 alam. Kakek, jangan khawatir. Jie Tian sangat bersemangat, tetapi ekspresinya segera berubah. Kakek, kapan rumah suci alam ketujuhku kehilangan wajahnya? Tianer, kamu mengasingkan diri di sini dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Beberapa hari yang lalu, sesuatu terjadi pada rumah suci alam ketujuh yang merusak wajah kami. Setelah itu, penguasa istana 7 alam memberitahu Jie Tian tentang Chu Feng. Bajingan Chu Feng. Kakek, jangan khawatir. Bahkan jika Chu Feng tidak mati, dia tidak akan berani pergi ke puncak 9 surga. Jika dia berani pergi, aku pasti akan melepaskannya dan tidak pernah kembali. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Jie Tian mengertakkan gigi, dan matanya tidak bisa menyembunyikan niat membunuh. Tapi saat berikutnya, penguasa istana 7 alam dan Jie Tian melihat ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Ada perubahan lain dalam daftar hari itu, dan kali ini perubahannya lebih mencengangkan dari sebelumnya. Sebuah kekuatan yang sangat kuat turun dari langit, meliputi dunia seni bela diri yang luas. Kakek, Jie Tian memandang penguasa istana suci alam ketujuh, karena saat ini, dia memiliki aura yang sama dengan Tianbang. Dia punya hubungan dengan Tianbang. Segera, font lain muncul di daftar. Ternyata kekuatan ini ditujukan kepada orang-orang yang diundang secara khusus, dan mereka sudah bisa mengambil keputusan sekarang. Selama Anda bersedia berangkat, Anda perlu merespons sekarang. Jika tidak ada respons dalam batas waktu tersebut, Anda dianggap sudah melepaskan kualifikasi untuk undangan khusus ini. Tianer, pergi. Kamu adalah kebanggaan istana suci 7 alamku, dan inilah saatnya kamu dikenal dunia. Saya akan segera memberitahu semua orang di dunia bahwa Anda adalah putra Jie Mubai dan Jie Tianian, dan cucu dari Jie Tianran. Begitu penguasa istana 7 alam mengatakan ini, mata Jie Tian menjadi cerah, dia tidak tahu sudah berapa lama dia dijatuhi hukuman hari itu. Akhirnya, keputusan itu datang. Kakek, jangan khawatir, Tianer tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah mengatakan ini, Jie Tian mengarahkan jarinya ke kehampaan dan berpikir. Dalam sekejap, seberkas cahaya melonjak ke langit dan menyatu dengan langit. Segera, ada perubahan di daftar surga. Di antara undangan khusus, nama Jie Tian menjadi sangat mempesona. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh persetujuan untuk pergi. Pada saat yang sama, di restoran tempat Feng Ling berada, 3 orang dari Istana Suci Alam Ketujuh yang sebelumnya meneriaki Feng Ling semuanya mengubah pandangan mereka ketika mereka melihat ke arah Feng Ling.
Alih-alih arogansi yang dia miliki sebelumnya, wajahnya tampak tidak percaya dan ngeri. Apalagi saat lonceng angin mengarah ke kehampaan dan seberkas cahaya melesat langsung ke langit dan mencapai puncak langit. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka sebenarnya tidak percaya bahwa Feng Ling benar-benar mengenal Chu Feng sebelumnya, dan mereka mengira Feng Ling sedang membual. Namun meski hanya sekedar sesumbar, mereka merasa lonceng angin itu pantas untuk mati. Ketika identitas mereka terungkap, mereka sudah membuat rencana untuk mematikan lonceng angin tersebut. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita ini akan menjadi lonceng angin dari Bloodline Tianhe. Mereka telah mendengar bahwa jenius dari Bloodline Tianhe adalah seorang guru yang kejam dan kejam yang tidak takut pada apapun. Memikirkan rumor tentang kejeniusan itu, semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin panik. Jadi setelah saling memandang, mereka berbalik dan lari. Wow, namun, saat mereka berbalik, sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka berteriak satu demi satu dan diseret oleh kekuatan tak terlihat. Saat berikutnya, darah muncrat dan ketiga orang itu meninggal. Namun, setelah kematian ketiga orang dari Istana Suci Alam ketujuh ini, ekspresi Feng Ling berubah dan dia menatap Li Wu. "Kak, kenapa kamu mengambil pekerjaanku?" Ternyata ketiga orang itu tewas di tangan Li Wu. Tapi Li Wu mengabaikan lonceng angin dan melihat ke dalam kehampaan. Saat ini, 6 dari 8 tempat di daftar undangan telah terjawab. Hanya Long Chengyu dan Chu Feng yang tidak merespon. Setelah itu, Tianbang berlanjut siang dan malam penuh, tetapi Long Chengyu dan Chu Feng tidak pernah menanggapi. Hal ini membuat dunia semakin yakin bahwa Chu Feng sudah mati. Adapun Long Chengyu, jika hal seperti itu terjadi pada klan Naga Totem, dan dia adalah tuan mudanya, tentu saja itu akan menjadi bencana. Tapi setelah Tianbang menghilang, di alam atas dari 7 alam Tianhe, sepasang mata perlahan terbuka. "Aku tidak mati." Orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Ketika Chu Feng membuka matanya, dia bisa merasakan rasa sakit yang merobek di tubuhnya mulai menyerang dirinya. Meski tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya selama tidurnya, rasa sakit masih terus melanda tubuhnya. Tapi Chu Feng sangat gembira di hatinya. Karena setidaknya dia bisa yakin kalau dia memang masih hidup. Perasaan ini. Namun sebelum Chu Feng sempat mengamati segala sesuatu di sekitarnya, ekspresinya berubah dan wajahnya menjadi lebih gembira. Meskipun rasa sakit jelas menyapu seluruh tubuhnya, Chu Feng tidak bisa menahan tawa keras. Karena selain rasa sakit, ia juga merasakan perubahan lain pada tubuhnya, yaitu perubahan yang baik. Garis keturunan rajaku sendiri, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, telah sedikit bangkit. Sekarang kekuatan garis keturunan raja dapat digunakan untuk diri sendiri lebih dari sebelumnya. Setelah Chu Feng sangat gembira, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, tetapi buru-buru memanfaatkan manfaat yang dibawa oleh kebangkitan garis keturunan raja untuk mempraktikkan metode meditasi kuno. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Benar saja, dengan manfaat yang dibawa oleh kebangkitan garis keturunan raja dan fondasi yang diletakkan oleh pelatihan sebelumnya, budidaya penghalang Chu Feng dengan cepat mampu menerobos. Dari jubah Dewa Naga Emas, dia melangkah ke dalam jubah Dewa Naga Kaisar. Meskipun peningkatan tingkat kultivasi hanya berjalan sejauh ini, manfaat dari membangkitkan sebagian garis keturunan raja pasti lebih dari itu. Jubah ilahi naga kekaisaran sebanding dengan manusia setengah dewa kelas 6. Menurut kekuatan Chu Feng sebelumnya, setelah Chu Feng masuk ke dalam jubah dewa naga kekaisaran, kekuatan tempur penghalangnya sebanding dengan jubah dewa naga abadi, yaitu setengah dewa kelas 7. Seni pesona adalah keterampilan anti perang tingkat pertama yang menakjubkan bagi langit dan manusia. Namun jika kita mengesampingkan kekuatan tempur dan hanya berbicara tentang metode menghancurkan formasi, kemampuan Chu Feng untuk menghancurkan formasi lebih kuat dan dapat dibandingkan dengan jubah Dewa Naga. Dan sekarang, Chu Feng tidak hanya bisa menggunakan tingkat budidaya jubah ilahi naga kekaisaran, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan jubah ilahi naga kekaisaran saat menghancurkan formasi. Bahkan kekuatan pertempuran penghalang telah mencapai tingkat jubah naga ilahi.
Konsep yang luar biasa. Dia setara dengan setengah dewa kelas 6 dan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan setengah dewa kelas 8. Saat ini, para jenius terbaik di dunia seni bela diri yang luas, seperti Long Chengyu, Long Muqi, dan lainnya, dapat mengandalkan darah mereka untuk meningkatkan wilayah mereka. Namun dalam hal teknik penghalang, sangat sedikit yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Teknik pesona dapat meningkatkan satu tingkat kekuatan tempur, yang sudah mengejutkan dan luar biasa. Tidak pernah terdengar bisa menaikkan 2 level. Tapi Chu Feng kini telah melakukannya. Ini adalah manfaat yang dibawa oleh kebangkitan garis keturunan raja. Selain itu, ini adalah manfaat permanen, bahkan jika kekuatan 9 naga tidak dapat mendukung Chu Feng di masa depan, kekuatan tempur penghalang Chu Feng masih dapat dipertahankan hanya dengan darah raja. Yang penting, ini hanyalah bagian kebangkitan. Garis keturunan rajaku masih jauh dari kebangkitan sepenuhnya. Tapi itu saja untuk bagian ini. Garis keturunan raja memang layak disebut sebagai garis keturunan terkuat para spiritualis dunia. Jika Istana Suci 7 Alam mengetahuinya, bukan hanya saya, Chu Feng, yang tidak akan mati, tetapi saya juga akan menjadi berkah terselubung. Saya tidak tahu berapa banyak Biden tua yang akan marah sampai mati. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia tidak mengetahui alasan spesifik kebangkitan garis keturunan raja, Chu Feng merasa bahwa itu pasti terkait dengan pertempuran di Istana Suci 7 Alam. Mungkin itu adalah batu darah kuno, atau mungkin dia secara paksa mengaktifkan formasi yang seharusnya tidak dia aktifkan, sehingga membangkitkan garis keturunan raja pada saat yang kritis. Chu Feng tidak yakin, tapi setidaknya hasilnya sangat bagus. Inilah yang sangat dibutuhkan Chu Feng saat ini. Chu Feng sangat lemah sekarang, dan bahkan terobosan dilakukan sambil berbaring. Tetapi setelah terobosan, sebagian besar tubuh saya sembuh, dan bahkan rasa sakitnya berkurang setengahnya. Jadi dia pun segera berdiri. Begitu dia duduk, dia menemukan ada tablet batu yang terbuat dari pesona di depannya. Ketika mata Chu Feng tertuju ke belakang tablet batu penghalang, formasi di dalam tablet batu penghalang terpicu. Sesosok muncul dari formasi dan mendarat di depan Chu Feng. Chu Feng mengenali sosok ini sebagai Raja Abadi Roh Dunia. Sepertinya Rumah Suci 7 Alam tidak mentolerirmu, kata Raja Abadi Roh Dunia kepada Chu Feng. Chu Feng tidak langsung menjawab, tapi dengan hati-hati melihat sekeliling. Dia menemukan dirinya di dalam sebuah gua. Selain tablet batu formasi, ada 2 formasi teleportasi di dalam gua. Yang satu normal dan yang lainnya tertutup. Dan yang kebetulan ditutup berada tepat di belakang Chu Feng. Jelas, itu ditutup setelah Chu Feng datang ke sini. Setelah beberapa pengamatan, Chu Feng mengalihkan perhatiannya ke Raja Abadi Roh Dunia lagi. Mata Raja Abadi Roh Dunia telah mengikutinya, seolah menunggu jawaban Chu Feng, tapi Chu Feng hampir yakin saat ini. Raja Abadi Roh Dunia di depannya adalah proyeksi formasi, dan itu telah ditetapkan oleh Raja Abadi Roh Dunia sebelumnya. Raja Abadi Roh Dunia jelas sudah lama berharap bahwa Istana Suci 7 Alam belum tentu mengakomodasi mereka yang mendapatkan tanda tersebut. Oleh karena itu, masih ada jalan keluar bagi mereka yang telah memperoleh nilai tersebut. Jika tidak, bahkan formasi teleportasi yang lolos akan ditutup. Hanya untuk mencegah orang-orang dari Istana Suci 7 Alam mengejarnya. Senior, kamu sangat bijaksana, kata Chu Feng. Istana Suci 7 Alam mengambil tindakan terhadapmu, dan ini adalah situasi yang tidak ingin aku lihat. Jika kamu ingin membalas dendam pada Istana Suci 7 Alam, aku bisa mengajarimu rahasia Istana Suci 7 Alam yang tidak diajarkan kepadamu. Tetapi jika kamu tidak ingin membalas dendam pada Istana Suci 7 Alam dan hanya ingin menjalani sisa hidupmu dengan damai, aku juga bisa memberimu sejumlah kompensasi. Teman kecil, bagaimana sebaiknya kamu memilih? Saat Raja Abadi Roh Dunia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan 2 bola muncul dari telapak tangannya. Ada sebuah kata di dalam bola itu. Mereka masing-masing membunuh dan menjaga keamanan. Chu Feng tidak ragu-ragu dan langsung memilih untuk membunuh.
Namun setelah telapak tangan Chu Feng menyentuh bola yang bertuliskan, bunuh, kedua bola itu langsung bubar, namun Chu Feng tidak mendapat apa-apa. Raja Abadi Roh Dunia berbicara lagi. Teman kecilku, aku tahu bahwa Istana Suci Tujuh Alam melakukan kesalahan. Kamu pasti memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Istana Suci Tujuh Alam saat ini. Tapi Istana Suci Tujuh Alam diciptakan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa membiarkan mereka pergi demi aku. Raja Abadi Roh Dunia bertanya pada Chu Feng. Chu Feng dengan jelas mengetahui bahwa Raja Abadi Roh Dunia di depannya baru saja diubah oleh sebuah formasi dan bukanlah Raja Abadi Roh Dunia yang sebenarnya. Tapi saat ini, tatapan Raja Abadi Roh Dunia berbeda dari sebelumnya, dan itu benar-benar membuat Chu Feng merasa tidak nyaman. Saat ini, Chu Feng mengalami perubahan yang tak terlukiskan di hatinya. Saya tidak menyangka Raja Abadi dari Tujuh Alam akan melakukan hal seperti ini. Dia sama sekali tidak ingin mengajarinya rahasia Istana Suci Tujuh Alam, dia hanya ingin menguji Chu Feng untuk melihat apakah dia akan membalas dendam pada Istana Suci Tujuh Alam. Bagaimanapun, dia adalah anggota Istana Suci Tujuh Alam. Bahkan jika dia ingin mengembangkan bakat, dia tidak akan menghancurkan Istana Suci Tujuh Alamnya karena bakat. Faktanya, ini adalah sifat manusia. Siapa yang akan menghancurkan keluarganya karena bakat yang belum pernah ia temui? Chu Feng tidak menyalahkan Raja Abadi Roh Dunia. Tapi sekarang, bagaimana aku harus menjawabnya?